saya akan menjelaskan tentang sejarah Kesultanan Sumbawa. Kesultanan Sumbawa adalah salah satu di antara kerajaan Islam di Pulau Sumbawa. Kesultanan Sumbawa berdiri sekitar pertengahan abad ke-17 hingga 1958. Selama keberadaannya, Kesultanan Sumbawa telah dipimpin dan diperintah oleh 18 atau 19 raja atau sultan-sultan. Yang pertama adalah Pamayan, sedangkan Muhammad Kaharudin adalah sultan yang terakhir. Kesultanan Sumbawa resmi berdiri pada 1 Muharram 1058 Hijriah atau bertepatan dengan 30 November 1648. Wilayah hukum Kesultanan Sumbawa terbentang dari timur ke barat, dari Empang atau Terano pada bagian timur atau Sekokang pada bagian barat dengan luas daratan lebih kurang 8.493 km persegi. Ibu negara Kesultanan Sumbawa terletak di kota Sumbawa Besar atau lazim disebut Samawa Datu. Dalam bahasa Sumbawa, sultan disebut Datu Mutar, namun rakyat menyebut sultan dengan gelar dewa atau Dewa Mas Samawa. Peninggalan Kesultanan Sumbawa pada masa lampau masih bisa disaksikan sampai sekarang. Di kota Sumbawa Besar masih berdiri kokoh sebuah bangunan bekas istana Sultan Sumbawa yang disebut Dalam-Loka atau disebut juga Balerea atau rumah raja. Tak jauh dari Dalam-Loka ada makam Sampar, kompleks makam Sultan Sumbawa dan keluarganya. Kesultanan Sumbawa dalam struktur kekuasaannya memiliki 3 daerah atau kerajaan vassal, yakni Kedatuan Seran, Kedatuan Taliwang, dan Kedatuan Tiga. Kedatuan tersebut dikenal dengan istilah Tamutar Telu. Selain 3 daerah vassal, Kesultanan Sumbawa terbagi pula dalam daerah pengantong, yakni wilayah yang dibagi tanggung jawab pengurusannya kepada lembaga pemerintah atau Majelis Pengantong 15. Tahun 1931 merupakan tahun dilaksanakannya penobatan Sultan Sumbawa. Sultan Muhammad Kaharudin III tahun 1931 sampai 1958 sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 pada tahun 1950 melalui surat emasnya. Surat Sumbawa menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di pundak Sang Sultan dan lembaga adat Tanah Samawa tertumpang harapan besar masyarakat Tahu Samawa untuk dapat diwujudkan menjadi masyarakat yang religius, modern, dan demokratis berlandaskan falsafah budaya, adat berhenti bersara, sara berhenti kok kita bola. Untuk kerja selamat Tahu Samawa takut konene kanila buat longe. Mungkin sekian dari saya video kali ini dalam sejarah Kesultanan Sumbawa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dalam Kesultanan Sumbawa. Dalam struktur birokrasi Kesultanan Sumbawa, pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah adalah Sultan. Dalam struktur tersebut, Sultan dalam bertindak selalu dilandasi dengan hasil keputusan bersama. Sultan diangkat atas dasar turun-temurun dari dinas dewa dalam bawa oleh Sultan lembaga yang disebut Dewan Hadat atau Dewan Syara atau Dewan Syara Hukum Islam. Dalam menjalankan tugas pemerintah, Sultan didampingi oleh Dewan Hadat. Dalam struktur kerajaan Sumbawa, Dewan Hadat terdiri atas 2 elemen yang masing-masing mewakili adat dan cara. Meskipun para pengaku adat beragama Islam, tetapi tugas mereka lebih banyak berurusan dengan eksekutif, sedangkan cara mengurus aspek-aspek keagamaan yang bersifat ritual, sakral bagi negara dan rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sultan Sumbawa didampingi oleh pengantong 5 olas atau disebut dengan Majelis 15 yang merupakan badan musyawarah terbesar atau dalam sistem Kesultanan Sumbawa juga disebut badan legislatif. Majelis 15 ini memiliki tugas mengumpulkan hasil dari musyawarah majelis yang kemudian disampaikan
kepada raja untuk mendapatkan pengakuan, lalu setelah mendapatkan pengakuan status, dari hasil tersebut berubah menjadi keputusan. Pengantung 5 yakni majelis pemerintah yang terdiri dari 1 menteri telu atau majelis 3 menteri. Anggota dari menteri telu terdiri dari Ranga bertugas sebagai kepala pemerintahan, Kalibelah bertugas sebagai kepala keuangan, Dipati bertugas sebagai kepala pertahanan dan keamanan. Menteri telu sendiri memiliki peran secara keseluruhan sebagai pemberi masukan serta pertimbangan-pertimbangan kepada raja. 2. Mamaca 15, majelis 5 manca, 3 lelurah, itu majelis 7 lelurah. Adapun tugas dari memanca 5 dan telurah pitu yaitu untuk membantu para menteri telu dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Sumbawa. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan sistem pemerintahan pada saat Kesultanan Sumbawa dan sistem pemerintahan modern, sistem pemerintahan sekarang. Sistem pemerintahan di era Kesultanan Sumbawa menggunakan sistem pemerintah monarki yang dimana kekuasaan tertinggi pegang oleh raja atau sultan pemilihan. Raja diangkat atas dasar turun-temurun dari dewa dalam bawah oleh suatu lembaga yang disebut Dewan Hadat. Sedangkan di sistem pemerintah sekarang yang dimana kekuasaan tertinggi yaitu presiden, yang dimana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu, dan tingkat daerah atau kabupaten dipimpin oleh bupati. Dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Sumbawa dibantu oleh pangotong 5 atau majelis 15. Sedangkan sistem pemerintahan sekarang presiden dibantu oleh Perdana Menteri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.